Kita siap sedia, sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memimpin pelajaran kidung kita sebelum kebaktian. Kidung pertama kita lihat kidung bilangan 475. 475. Ayat yang pertama. Yesus menanti itu masuk hatimu, mengapa tak kau sambut? Di dunia tiada yang dapat puaskanmu, apalagi darimu. Dulu juru selamatlah menanti, sekarang dia menanti. Bersediakah kau buka pintu hati, agar dia dapat masuk. Ayat yang kedua. Bila kau mendekat kepada Yesus, tangannya menyambutmu. Terimalah dia dan dukamu kan lenyap, dia tinggal di hatimu. Dulu juru selamatlah menanti, sekarang pun dia menanti. Bersediakah kau buka pintu hati, agar dia dapat masuk. Kidung seterusnya kita lihat lagi kidung bilangan 398. 398. Ayat yang pertama. Hidup untuk Yesus, hidup yang benar, berjuang senangkan dia sepanjang hidupku, berbuat setia dan sukacita. Jalan inilah berkat bagiku. Oh Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Tak ada Allah lain di dalam hatiku.
Ayat yang terakhir. Kidung seterusnya kita lihat lagi kidung bilangan 411. 411. Ayat yang pertama. Ada teman tempat Yesus menunggu. Teman itu sangat tak indah. Bersinar karena cahaya Ayat yang kedua. Ada teman tempat Yesus menunggu. Ku bawa bebanku ke sana. Untuk dengar suara Tuhan menghibur. Dalam taman doa nan indah, taman yang indah, taman doa nan indah. Oh sungguh indah taman doa. Yesus menungguku dan bukakan pintu ke dalam taman doa nan indah. Ayat yang terakhir. Ada teman tempat Yesus menunggu. Dia suruhmu segera ke sana. Berjalan dan bercakap dengannya. Dalam taman doa nan
Kidung terakhir kita lihat lagi kidung bilangan 415. 415. Ayat yang pertama. Serahkan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang kebenaran. Yesuslah teladan terindah, berani teguh tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, beri yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Berlengkap senjata Injil, berperang kebenaran. Ayat yang kedua. Serahkan yang terbaik padanya, utamakanlah Dia. Dengan segenap hatimu, layanilah Dia selalu. Ridho dan kau akan diberi, seperti Allah memberikan. Putranya yang dikasihi, bersyukur layani Dia. Serahkan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Berlengkap senjata Injil, berperang kebenaran. Ayat yang terakhir. Serahkan yang terbaik padanya, kasih Tuhan terbesar. Dia korbankan diri untukmu, meninggalkan mulianya.
Pelajaran Kidung sampai di sini. Haleluya. Kita berkumpul sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian Sabat pada hari Sabat petang ini. Terlebih dahulu mari kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kidung bilangan 129. Kidung 129. Enam hari terlalu, tibalah hari Sabat. Singkirkan hal duniawi, peringati Sabatnya, peringati Sabatnya. Ku lemah berbeban berat, Tuhan beri istirahat. Dia berikan mana surga untuk pelihara rohku, untuk pelihara rohku. Puji syukur dan berdoa ku panjatkan padanya. Tuhan berikan sentosa memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Kini kerja untuknya, sukacita di hati. Bahagia peringati Sabat, apalagi di sorga, pasti lebih bahagia. Lihat, syukur puji Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. Teman-teman, salam damai sejahtera, salam hari Sabat buat saudara-saudari, para pendeta, diaken, diakenis, penatua, dan kawan-kawan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kepada pengaturan gereja dan juga kesempatan dari Tuhan. Hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama memelihara dan menguduskan hari Sabat pada hari Sabat yang mulia ini. Seperti biasa, sebelum kita sama-sama saling mendorong dengan sebahagian firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Jadi dalam doa ini kita serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing, membantu kita melalui Roh Kudus Tuhan, memberi kita hati yang ada damai sejahtera, hati yang sangat-sangat merindukan dan ingin mendekati Tuhan. Kita serahkan kebaktian ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berlutut berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam damai sejahtera dan salam selamat sahabat. Dalam kesempatan pada petang ini, saya ingin membawa saudara-saudari untuk saling mendorong dengan sedikit firman Tuhan sebagai peringatan dan dorongan. Tajuk yang saya akan sampaikan pada petang ini saya berikan sebagai Aku akan menjadi sepertimu. Aku akan menjadi sepertimu. Baik, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Adakah perkataan seperti ini yang kita boleh cari ataupun kita jumpa di dalam Alkitab? Mari kita lihat terlebih dahulu di dalam kitab Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Rut pasal 1 ayat 16 ayat 16. Dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamulah bangsaku dan alam Tuhanmulah Tuhanku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku,
bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan Ruth kepada yang diucapkannya kepada ibu mertua Naomi. Ketika pada masa itu Naomi, Ruth dan Orpah sedang di dalam perjalanan di pertengahan jalan ketika Naomi ingin kembali ke negeri asalnya, yaitu ke Yehuda. Pada ketika itu satu keadaan yang sangat mencuit hati telah berlaku. Daripada tajuk ini dan daripada kejadian yang berlaku itu, pada masa itu kita akan saling mengingatkan di dalam iman kita. Di samping kita sesama sendiri secara pribadi merenung iman kita masing-masing. Latar belakang kepada ketika perkataan yang diutarakan oleh Ruth ini adalah semasa Naomi ingin meninggalkan tanah Moab, ingin kembali ke Yerusalem, ke Yehuda. Situasi pada masa itu, keadaan pada masa itu, kita boleh katakan adalah satu keadaan yang sangat menyedihkan. Kenapa? Bagi Naomi secara pribadi, ketika pada awalnya mereka datang ke tanah itu dalam satu keluarga yang komplit, yang sempurna lah. Sebab Naomi, suaminya, dan 2 orang anaknya, mereka telah datang ke tempat itu, ke tanah Moab, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi kini Naomi hanya ada Ruth dan juga Orpah, yaitu kedua orang menantunya. Karena suaminya dan kedua orang anaknya telah meninggal di tempat itu. Naomi ingin kembali ke Yerusalem. 2 menantu berdepan pilihan. Kini mereka berdepan pilihan, yaitu mengikuti Naomi ataupun meninggalkan Naomi dan kembali kepada rumah mereka masing-masing, kepada bangsa mereka sendiri, yaitu bangsa Moab. Ruth mengikuti Naomi, tetapi Orpah tidak. Saudara-saudari, di dalam kejadian ini, kita akan melihat sebahagian dari firman yang boleh kita pelajari daripada ketiga-tiga watak ini, yaitu dari watak Naomi, watak Ruth, dan juga watak Orpah. Yang pertama, mari kita melihat Naomi. Nama Naomi ini berarti, dia membawa arti kesukaan ataupun yang menyenangkan. Daripada 4 orang ahli keluarga asal, hanya tinggal Naomi seorang yang masih hidup. Tadi kita sudah jelaskan, suami serta 2 orang anak laki-lakinya sudah pun meninggal. Dan karena kedua orang anak lakinya itu telah berkawin, maka dia tinggal kini dengan kedua orang menantunya. Jadi Naomi dia mendapat 2 orang menantu yang baik. Ya, kita boleh lihat di dalam Ruth pasal 1 ayat 8. Kita boleh letak penanda buku di kitab Ruth pasal 1. Ruth pasal 1 ayat 8 dan ayat 10. Pasal 1 ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ayat 10. Dan berkata kepadanya,
Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Di sini kita dapat melihat hati ataupun perhubungan erat antara Naomi dan kedua orang menantunya itu. Dan kita juga dapat melihat kasih sayang di antara ibu mertua itu dan juga kedua orang menantunya. Mereka begitu, daripada ayat-ayat itu kita dapat melihat mereka begitu erat dan saling mengasihi. Naomi juga menyayangi kedua orang menantunya. Dia mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dia mengharapkan agar mereka itu akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Walaupun mereka memilih keputusan untuk kembali ke rumah masing-masing, tetapi di dalam hati Naomi, dia sentiasa ingin agar mereka mendapat yang terbaik. Rut pasal 1 ayat 9. Rut pasal 1 ayat 9 ini adalah sebagian dari doa atau harapan Naomi terhadap kepada kedua orang menantunya. Ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi Naomi begitu menyayangi kedua orang menantunya. Tetapi disebabkan kini suami kepada kedua orang menantunya itu tidak ada lagi, jadi mereka tiada lagi ikatan di dalam keluarga itu. Naomi di sini kita dapat melihat dia bersikap ikhlas terhadap menantu-menantunya. Dia tidak berbohong, dia tidak mengambil kesempatan terhadap mereka supaya dia mendapat kebaikan sendiri. Yaitu kita boleh lihat di Naomi Rut pasal 1 ayat 11 hingga ayat 13. Ya, ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadapku. Jadi di sini Naomi tidak memberikan harapan palsu supaya kedua orang menantunya itu mengikuti dia karena harapan yang diberikan. Tetapi sebaliknya dia memberitahukan keadaan yang sebenar, keadaan di mana tiada harapan baginya untuk memberikan mereka suami. Ya. Jadi dari watak Rut ini, Naomi ini, kita dapat melihat dia mula-mula perhubungan dia dengan menantunya adalah begitu baik. Kedua belah pihak saling mengasihi, saling menyayangi. Dan itu kita dapat lihat daripada perbuatan-perbuatan mereka. Bagaimana mereka tidak dapat menahan hati jika sekiranya mereka terpisah. Dan Naomi juga begitu menyayangi mereka, mendoakan mereka. Dan sikap ikhlas Naomi juga kita dapat lihat. Daripada sikap dan pribadi Naomi ini, kita dapat mengambil sedikit pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran dari sudut kekeluargaan. Ya, saudara-saudari, kita sering mendengar sama ada dari cerita di dalam buku ataupun yang dijadikan sebagai wayang, selalunya perhubungan antara mertua, ibu mertua dan anak menantu perempuan itu ditayangkan ataupun dinyatakan sebagai sering tidak sepikiran, sering berlaku perbedaan pendapat, malah ada yang sering berperang atau
tidak sama pikiran. Tetapi di sini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa keluarga itu sama ada anak sendiri ataupun menantu, ibu sendiri ataupun mertua. Tidak kira itu perhubungan itu haruslah ada kasih sayang, ada hormat menghormati, ada saling mengasihi, tidak menipu sesama, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan kebaikan untuk diri sendiri. Kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 4. Kita baca Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi di sini walaupun ia ditujukan kepada bapak-bapak, anak-anak, orang tua dan ibu, walaupun tidak menyebut ibu mertua atau anak menantu, tetapi ini adalah dasar dalam kehidupan sebuah keluarga, menjadi dasar di mana jika ditaati akan membawa kepada kebahagiaan keluarga tersebut. Jadi yang pertama itu adalah yang kita boleh belajar adalah perhubungan sesama ahli keluarga itu haruslah ada hati yang saling menghormati, mengasihi dalam kebenaran, tidak menipu, dan tiada kepentingan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, dan juga sentiasa mendoakan yang terbaik, terutamanya kehidupan rohani untuk sesama ahli keluarga. Kemudian yang kedua, apa yang kita dapat belajar daripada Naomi. Dia disebabkan suaminya sudah meninggal, anak-anaknya laki-laki, kedua anak lelakinya sudah meninggal, kini dia menjadi ketua keluarga kepada keluarga kecil ini. Karena dia sebagai seorang ibu mertua, dia menjadi yang tertua di dalam keluarga itu. Lebih-lebih lagi dia adalah seorang yang telah mengenali Tuhan pencipta, ya, Tuhan Tuhan yang benar. Dia sebagai kepala keluarga, dia membawa arah tujuan dia, membawa ataupun dia ingin kembali ke Yerusalem. Jadi kita tahu secara dasarnya Yerusalem itu adalah tempat di mana ada Tuhan, di mana Tuhan yang hidup, di mana Tuhan pencipta langit dan bumi itu tinggal. Jadi itu sebagai satu yang mencerminkan atau menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang ketua keluarga yang membawa keluarganya kepada Tuhan. Hari ini boleh menjadi satu teladan, satu peringatan kepada kita. Tidak kiralah jika kita ini adalah si suami yang menjadi ketua keluarga, ataupun istri yang menjadi ketua keluarga, ataupun ibu mertua, bapak mertua, siapa saja yang menjadi kepala keluarga, pertama-tama haruslah membawa keluarga itu ke arah jalan kehidupan yang kekal. Ya, kita lihat di Perjanjian Lama, ketika umat Israel akan memasuki tanah Kanaan, Musa pada hari-hari terakhir memberikan peringatan yang banyak kepada mereka. Kita lihat di dalam buku Ulangan, kitab Ulangan pasal 11. Kita lihat Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 kita baca ayat 26 hingga ayat 28.
Ulangan pasal 11 ayat 26. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27 minta maaf. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Saudara-saudari, ini sebagai satu peringatan jika keluarga itu, terutama kepala keluarga itu, membawa keluarga menyimpang dari firman-firman Tuhan, maka seperti yang dikatakan oleh Musa, kutuklah yang akan menimpa. Memimpin keluarga kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Yesus berkata, akulah roti hidup. Kita baca Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Tuhan dengan meterainya. Kita baca ayat 35. Ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai ahli keluarga, lebih-lebih lagi jika kita ini adalah kepala keluarga, kita haruslah membawa keluarga kita ke arah hidup kekal kepada Tuhan Yesus. Seperti Naomi, dia telah ingin membawa ataupun ingin kembali ke tanah Yerusalem, di mana di sana ada Tuhan. Yang kedua, kita lihat watak Ruth. Ruth ini berarti friendship ataupun persahabatan ataupun teman, kawan. Dia seorang yang sangat menyayangi ibu mertua dia. Dia juga menyayangi keluarganya. Kita tidak melihat di sepanjang catatan dalam Rut pasal 1 adanya perbezaan pendapat di antara ketiga-tiga perempuan ini. Malah seperti yang kita baca tadi, kita dapat melihat hubungan mereka itu adalah sebenarnya begitu erat, begitu saling menyayangi. Ruth dia seorang yang sangat menyayangi ibu mertua dan keluarganya. Dia mahu menjaga ibu mertuanya yang sudah tua. Malah dia memahami tiada orang lain. Pastilah dia memahami tiada orang yang akan menjaga ibu mertuanya Naomi itu, karena kedua-dua orang anaknya dan suaminya sudah meninggal. Akhirnya walaupun tiada sinar kebahagiaan yang dilihat kalau dia mengikuti Naomi, tetapi dia tetap bertekad untuk mengikuti Naomi, dan dia rela meninggalkan kehidupan lama dia itu di tanah Moab, yaitu dia menjadi orang baru. Kenapa dikatakan menjadi orang baru? Karena dahulu dia adalah orang Moab, tetapi kini dia akan menjadi orang bangsa lain, yaitu bangsa Naomi. Tadi yang kita sudah baca mengatakan dalam ayat 16-17, dia berkata, bangsamu lah bangsamu adalah bangsaku. Dari sedikit tentang Rut ini, kita akan mengambil beberapa pelajaran untuk dikongsikan. Alkitab tidak mencatatkan mengapa Rut tergerak hati untuk penuh tekad mau mengikuti Naomi. Kita tidak dapat melihat mengapa dia melakukan keputusan demikian. Mungkin adalah karena daripada kehidupan harian ketika dia sudah masuk ke dalam keluarga suaminya, ke dalam keluarga Naomi dan keluarganya mempunyai kehidupan
kehidupan yang lain, karena mereka itu adalah bangsa Israel. Mereka mempunyai kehidupan yang berbeza karena mereka ada Tuhan, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang benar. Dan cara hidup, cara penyembahan Tuhan mereka berbeza dengan kepercayaan-kepercayaan lain, khususnya kepercayaan di Moab. Jadi kita boleh andaikan di sepanjang kehidupan Ruth setelah memasuki keluarga Naomi itu, Naomi mengajar mereka. Naomi dengan kasih seorang ibu, walaupun dia adalah seorang ibu mertua, dia mendidik kedua orang anak menantunya, mengajar mereka. Sehingga kan ketika Ruth di dalam kata-katanya berkata kepada Naomi, dia memanggil nama Tuhan. Itu bukannya Tuhan orang Moab, tetapi Tuhan bangsa Israel. Kita lihat kembali Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayat 16 kalimat terakhir dan ayat 17 di kalimat tengah ada mencatatkan tentang Tuhan. Jika dilihat daripada teks asal, daripada tulisan asal, Tuhan di sini merujuk kepada Yehova, yaitu Tuhan orang Israel, yaitu Tuhan yang tunggal, dan bukannya Tuhan yang disembah oleh bangsa Moab. Ini memberi kita satu kesimpulan bahwa dia ini sudah pun belajar mengenali siapalah Tuhan itu. Ya, pastilah ini adalah sesuatu yang dia belajar daripada Naomi. Kita tahu sifat Naomi, dia seorang yang berperwatakan tidak pernah melupakan Tuhan. Dan di dalam keadaan, walaupun dia mengikuti suami dan keluarga ke Moab, dia sentiasa teringat akan tempat asal dia. Dia sentiasa melihat ke arah Yerusalem. Malah ketika Yerusalem sudah mendapat roti, Tuhan melihat kembali dan membantu memberi makanan, dia pun mengetahui, dia mendengar. Kenapa dia mendengar? Karena dia sentiasa meletakkan hati dia terhadap tempat asal dia itu. Dia juga senantiasa berdoa. Kita dapat melihat dia mendoa kedua anak menantunya. Dia adalah seorang yang tidak pernah melupakan Tuhan. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kekeluargaan dia, pastilah dia menyatakan kehidupan mengingati Tuhan ini kepada orang di sekelilingnya, terutama kedua orang menantunya. Ruth ini dia sudah daripada ayat yang kita sudah baca tadi, dia sudah mengenal siapa Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Naomi. Dia telah membuat keputusan untuk mengikuti Naomi tanpa sebarang persoalan. Ya, dia meletakkan keseluruh hidupnya untuk mengikuti Naomi sampai mati. Dia juga menjadi penaung Naomi. Kita tahu Naomi pada ketika itu dia sendiri mengatakan dia sudah tua. Ya, jadi dia menjadi penaung kepada Naomi, mencari nafkah hidup. Kita tahu selepas itu setelah kembali ke tanah Israel, Ruth lah yang pergi mencari makanan untuk dirinya sendiri dan Naomi. Kita tahu juga akhirnya Ruth telah berkawin, mendapat suami, berkawin dengan Boaz, seorang saudara mara keluarga Naomi. Dan kemudian dia telah melahirkan anak yang diberi nama Obed. Obed itu adalah datuk kepada Raja Daud. Raja Daud, kita tahu kemudian dari keturunannya di sanalah Kristus lahir. Kita boleh lihat di dalam silsilah Yesus,
yang tercatat di dalam Matius pasal 1. Kita boleh baca dari ayat 5 hingga ayat 16. Matius pasal 1 ayat 5 hingga ayat 16. Ya. Dan nama Ruth juga tercatat di dalam silsilah. Menunjukkan bahwa akhirnya Ruth mendapat kemuliaan. Bukan saja dia mendapat kehidupan yang lebih baik, diberkati Tuhan, mendapat seorang suami yang baik dan kehidupan yang lebih baik di tanah di Yerusalem, tetapi juga seterusnya dia menjadi nenek moyang kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Beberapa pengajaran yang kita boleh lihat, yang kita boleh ambil dari sini, sedikit pengajaran yang kita ambil untuk hari ini. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita juga baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Setelah mengenal jalan keselamatan, seperti Ruth, dia sudah memahami, dia sudah diajar. Tadi kita katakan bagaimana dia diajar oleh Naomi. Dia sudah diajar tentang Tuhan yang benar. Maka pada akhirnya dia memilih jalan itu, bertekad untuk terus berjalan di jalan itu bersama Naomi. Ya, karena yang kita mencatatkan karena yang bertahan sampai akhir, hanya yang bertahan sampai akhir akan menerima mahkota kebenaran. Daripada tekad Ruth mengikuti Naomi dan mengatakan hanya kematian yang akan memisahkan mereka, boleh menjadi satu pedoman, satu dorongan, peringatan bagi kita untuk kita memelihara iman kita. Kita sudah mengenal Kristus, kita sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Dan kita paham itu adalah satu-satunya jalan yang membawa kita kembali masuk ke dalam kerajaan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan di rumah kita, di kerajaan Tuhan di dalam surga. Kita lihat juga di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mengenal, kita harus bertekad untuk terus bertahan sampai akhir. Karena hanya yang bertahan sampai akhir, hanya yang bertahan sampai kepada titik akhir akan mendapat kemuliaan. Seperti Ruth, dia tidak berhenti di tengah jalan, malah dia mengikuti Naomi sampai mereka tiba di Yerusalem. Saudara, seterusnya kita lihat yang watak yang terakhir. Sedikit pelajaran yang kita boleh belajar, kita boleh saling mengingatkan tentang Orpa. Orpa ini dia berarti leher, tengkuk. Kita kembali Rut pasal 1. Rut pasal 1, tadi kita sudah melihat ketiga-tiga watak ini. Jadi watak yang terakhir, Orpa, ini berarti kedegilan, tengkuk, merujuk kepada kedegilan.
Dia seorang yang degil, namanya berarti degil. Walaupun dia sebenarnya seorang yang baik, dia mengasihi keluarganya, dia menghormati ibu mertuanya, malah sangat menyayangi. Tetapi karena akhirnya dia tidak seperti Ruth, dia kembali ke tempatnya, dia kembali kepada jalan kehidupannya yang lama. Dia berhenti di tengah jalan. Dan Alkitab mencatatkan dia memilih untuk kembali kepada bangsanya dan kepada Tuhan-Tuhannya. Oleh itu dari sini kita boleh mengambil sedikit pelajaran. Tadi kita sudah katakan Ruth itu pastilah dia diajar oleh Naomi. Dan karena Orpa ini pun tinggal di dalam keluarga yang sama, pastilah dia juga menerima kasih sayang yang sama, menerima pelajaran yang sama, menerima didikan yang sama dari Naomi. Tetapi tidak seperti Ruth yang telah menurut dan mentaati apa yang dia telah belajar dari Naomi. Orpa dia tidak setia. Walaupun dia sangat menyayangi Naomi, tetapi hatinya tidak seperti Ruth. Dia hanya sedikit ketaatan. Dan kita boleh katakan dia ini seorang yang degil. Dia masih tidak menerima sepenuhnya pelajaran yang dia sudah pelajari. Dan karena itu dalam catatan Alkitab, watak Orpah ini berakhir setelah mereka berpisah. Ya, dia mengucap selamat tinggal kepada Naomi dan Ruth, dan dia kembali kepada bangsanya, dan begitulah berakhir wataknya di dalam Alkitab. Tetapi Ruth dan Naomi, watak mereka di dalam Alkitab diteruskan sehingga mendapat kebahagiaan dan kemuliaan. Jadi sedikit pengajaran seperti yang kita sudah katakan tadi. Ruth mendapat kemuliaan, mendapat kebahagiaan, tetapi Orpa tidak. Jadi kenapa Orpa tidak mendapat kebahagiaan yang sama? Karena dia tidak mengikuti sampai ke Yerusalem. Saudara-saudari, Orpa ini seakan-akan kita yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mengenal kebenaran, tetapi akhirnya meninggalkan. Akhirnya berpaling. Akhirnya tidak lagi mau mengikuti. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 26. Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Jadi secara ringkasnya ini memberi arti orang yang sudah mengenal kebenaran, ataupun secara lebih ringkas lagi, orang yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, menjadi ahli di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja benar, tetapi kemudian beralih ke gereja lain, ataupun beralih ke kepercayaan lain, dan meninggalkan Tuhan. Jadi ini menunjukkan mereka ini telah meninggalkan jalan itu separuh jalan. Maka akhirnya kita mengatakan tiada lagi cara untuk mereka mendapat kebahagiaan, sebab Kristus pun mati hanya satu kali untuk penghapusan dosa. Maka pengakhirannya tidak mendapat bahagian di dalam kemuliaan Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Hari ini begitu banyak hal yang membuat jemaat kita meninggalkan Tuhan. Mungkin yang sering kita dengar adalah karena perkawinan, pemilihan kawan. Ada juga yang meninggalkan Tuhan, menggadaikan agama karena mengejar status, mengejar pangkat dan kekayaan. Saudara-saudari, semua ini jika kita tidak berhati-hati, maka kita tidak akan mendapat bahagian di dalam kemuliaan Tuhan jika kita separuh jalan meninggalkan Tuhan dan tidak berjalan sampai kepada
destinasi. Jadi dari 3 watak tersebut, Naomi, Ruth, dan Orpa, kita memberi sedikit kesimpulan. Naomi dan Ruth memilih untuk kehidupan yang diberkati Tuhan, kembali ke Yerusalem. Tetapi Orpa, malangnya wataknya terus hilang di dalam Alkitab. Dia tidak lagi disebut. Dia hilang tanpa mendapat sebarang berkat dan bahagian di dalam keluarga Tuhan. Oleh itu, sebagai ayat rujukan yang terakhir, kita lihat 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 kita baca ayat 1. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, tadi kita mengambil tajuk Aku ingin menjadi sepertimu. Hari ini kita mau mendengar nasihat Paulus ini. Jadilah pengikutku, dalam bahasa asal, tulisan asal, jadilah pengikut. Be my imitator. Jadilah seperti aku. Jadi Paulus menjadi seperti Paulus karena Paulus itu seperti Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita harus menjadi seperti Kristus. Menjadi sempurna seperti Kristus. Alkitab mencatatkan tanpa kekudusan tiada yang akan dapat melihat Tuhan. Di dalam dunia tiada yang kudus kecuali Kristus. Jadi karena itu kita harus menjadi seperti Kristus. Di hari ini mengingatkan kita, aku ingin menjadi sepertimu Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberi kita hati dan semangat yang bertekad untuk mengikuti dan menjadi seperti Kristus. Perkongsian firman sampai di sini, kita berikan semua kemuliaan kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai mengakhiri kebaktian, sekali lagi mari kita memuji Tuhan. Kidung bilangan 399. Kidung 399. Tuhanku mau jadi Kristen di dalam hatiku. Tuhanku mau jadi Kristen di hati. Di dalam hatiku. Tuhanku mau jadi Kristen di hati. Tuhanku mau ada kasih di dalam hatiku. Tuhanku mau ada kasih di hati. Di dalam hatiku. Tuhanku mau ada kasih di hati. Tuhanku mau lebih kudus di dalam hatiku. Tuhanku mau lebih kudus di hati. Di dalam hatiku. Tuhanku mau lebih kudus di hati. Tuhanku mau seperti Yesus di dalam hatiku. Tuhanku mau seperti Yesus di hati. Di dalam hatiku. Tuhanku mau seperti Yesus di hati.
Syukur puji Tuhan Yesus, saudara-saudari, kita sudah sampai ke pengakhiran kebaktian. Sekali lagi kita akan sama-sama berdoa. Kita saling mengingat di dalam doa. Kita saling mendoakan kiranya Tuhan memberi dan sentiasa menguatkan hati kita untuk bertahan sampai akhir. Kita juga terus mendoakan keadaan negara kita dan dunia. Mendoakan kerja-kerja gereja, penginjilan, kerja-kerja penginjilan, dan kerja-kerja pengembalaan. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus Tuhan Yesus membimbing, membantu, dan memberkati segala pekerjaan gereja. Sekarang mari kita saati dalam nama Tuhan Yesus bersujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Amin. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena nugrahnya pimpinku. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena nugrahnya
Amin. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus, kebaktian Sabat berakhir di sini. Semoga Tuhan Yesus terus memberkati. Amin.